Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bapak Hakim, di mana channel ini membahas tentang teknologi, edukasi, dan juga musik. Nah, kali ini saya akan memaparkan sebuah materi atau edukasi tentang frasa-frasa keren yang bisa kita pakai dalam bahasa Inggris dalam keseharian. Jadi ada banyak frasa-frasa yang bisa kita pakai, yang biasanya kita tidak jumpai di buku-buku. We haven't seen yet or get yet from the book or any dictionary. Okay, this phrase is also useful for having conversation in your daily life. Jadi bisa digunakan untuk conversation atau percakapan di keseharian kalian. Jadi sangat berguna buat menambah keren bahasa Inggris kalian. Nah, frasa yang pertama itu adalah to be on cloud nine. To be on cloud nine. What is the meaning? To be in a great state of happiness due to an accomplishment. Jadi di sini to be on cloud nine itu digunakan untuk mengekspresikan kebahagiaan yang sangat luar biasa, karena mendapatkan sesuatu atau sesuatu yang sudah kalian selesaikan. Misalkan, for example, contohnya Ricky just received admission letter from the Indonesian University or UI. He is on cloud 9. Nah, he is on cloud 9 itu digunakan untuk mengekspresikan bahwa dia memang sangat bahagia karena sudah dapat pemberitahuan atau surat pemberitahuan dari Universitas Indonesia, diterima ataupun dia dapat beasiswa. Oke. Terus frasa yang kedua itu ada namanya hit the sack. Hit the sack, hit the sack. Apa arti dari hit the sack ini? Meaning itu artinya got to beat or sleep. Jadi banyak kata frasa yang sangat keren yang bisa kita gunakan walaupun untuk mengekspresikan sesuatu yang bisa kita ekspresikan dengan vocabulary yang biasa. Tapi di sini kita coba dengan sesuatu yang baru, dengan frasa-frasa yang baru, yaitu yang kedua ini adalah hit the sack. Artinya got to beat atau sleep. Contohnya, I have been working hard all day long. It's now time for me to hit the sack. It's now time for me to hit the sack. Artinya sudah waktunya buat tidur. Jadi hit the sack can express sleep, in normally language, Jadi sangat keren ya. Jadi kalau bosan having conversation or just having chat with someone using English language, if you want to go to sleep, just use hit the sack. I want to hit the sack because I'm too sleepy. That's really cool ya. Oke, terus frasa yang ketiga. Nah, sini ada frasa yang ketiga, to get the ball rolling. To get the ball rolling. Nah, ini apa ya? Gitu ya. Artinya di sini to start something really big. Nah, jadi to start something really big. Jadi untuk memulai sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang besar. Jadi to get the ball rolling. Contohnya, now that we have all the team members on board, let's get the ball rolling. Nah, jadi now that we have all the team members on board, let's get the ball rolling. Katanya kita sudah punya atau kita sudah punya tim, sudah punya tim di lapangan dan sebagainya. Ayo sekarang kita mulai sesuatunya atau kita mulai sesuatunya. Nah, jadi untuk menceritakan atau untuk mengekspresikan sesuatu yang untuk memulai sesuatu yang besar. Misalkan kalian
dari klub suatu kompetisi ya, terus kompetisinya itu berat dan sebagainya, dan kalian sudah punya tim, frasa yang keren bisa menggunakan untuk ayo kita mulai nih. To start something really big itu bisa menggunakan to get the ball rolling. Nah, jadi sangat keren ya. Nah, terus kita pindah lagi ke frasa yang keempat ya. Frasa yang keempat ini ada drives me up the wall. Apa sih artinya? Nah, agak familiar nih dengan drives gitu ya. Oke, artinya itu to be extremely annoyed. Ya. Contohnya, it drives me up the wall when I see people littering on the ground. Jadi, it drives me up the wall when I see people littering on the ground. Jadi katanya aku sangat terganggu ketika aku lihat orang-orang tuh buang sampah sembarangan. Nah, jadi selain daripada annoyed or get mad, I'm not comfortable to see people littering on the ground, itu juga kita bisa menggunakan drives me up the wall. Jadi untuk mengekspresikan bahwa kita itu benar-benar terganggu dengan sesuatu yang orang lain lakukan ataupun sesuatu yang kita dapatkan. Nah, contoh yang lain misalkan it drives me up the wall when I got lower score on my exam. Nah, sangat terganggu gitu ya. Because I get used to get 90 up. Ya, misalnya 90 to 100 for example. Misalnya gitu ya. Oke, terus ini yang kelima ada namanya zero in on. Nah, zero in on. Ada zero in on. Nah, ini mungkin nggak familiar buat kalian ya mungkin ya. Ini sesuatu yang baru. Jadi artinya itu to focus or aim precisely on something. Jadi untuk sangat memfokuskan diri terhadap sesuatu. Nah, itu namanya zero in on. Kalau agak bingung kita langsung ke contohnya ya. Contohnya itu misalkan with examineering I need to zero in on my study so as to improve my grade ya. Jadi with examineering I need to zero in on my studies so as to improve my grade ya. Or you got any project, for example the big project from your company, for example with the big project nearing, with the big project nearing I need to zero in on my schedule or my teamwork so as to improve my goal or our target misalnya gitu bisa ya. Nah, jadi zero in on itu to focus or aim precisely on something. Jadi untuk meletakkan fokus kita itu sangat fokus, artinya meletakkan perhatian kita itu sangat mendalam terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan ya. Nah, itu ada 5. Terus yang keenam ada drop someone a line. Nah, jadi ada drop someone a line. Apa sih drop someone a line? Dalam bahasa Inggris atau frasa kerennya itu punya arti to contact someone through an email, letter, a phone call, or a chat. Nah, jadi untuk menghubungi seseorang, itu lewat email, lewat surat, lewat telepon, ataupun lewat chat. Jadi drop someone a line itu gunanya buat ekspresikan atau frasa yang bisa digunakan untuk menghubungi seseorang gitu ya. Contoh,
just remember to drop me, misalkan just remember to drop me a line as soon as you reach Banjarmasin, so that I know you are safe, I know you are fine. Nah, jadi katanya itu ingat katanya to contact atau drop me a line. Nah, as soon as you reach Banjarmasin, so that I know you are safe or you are fine. Nah, jadi drop someone a line itu bisa digunakan untuk frasa atau artinya buat hubungi ya. Jadi hubungi aku ketika kamu sampai. Jadi aku bisa memastikan kamu sampai dengan selamat. Nah, di situ kerennya daripada frasa-frasa yang bisa kita pelajari itu buat variasi speaking kita dan juga variasi tulisan kita dan juga variasi ketika kita having conversation with the strangers atau namanya foreigners atau our classmates in the English subject ya. Keren ya. Nah, terus yang ketujuh ini ada namanya off the cuff. Off the cuff. Off the cuff. Apa sih off the cuff? Ya, something new lagi nih. Ya, oke. Nah, artinya di sini ada something that is impulsive or spontaneous. Nah, jadi sesuatu yang spontan, impulsif atau spontan. Jadi off the cuff. Nah, jadi untuk mengekspresikan sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau spontan yang menimpa kita atau sesuatu yang lain, bisa kita menggunakan off the cuff. Nah, contoh, during the English lesson, ya, misalnya, the teacher start asking question off the cuff, but I answered all correctly. Nah, jadi the teacher start asking question off the cuff, I answer all correctly. Jadi off the cuff itu spontaneous. Jadi spontaneous, jadi spontan ya. Jadi secara spontan. Contoh yang lain misalkan boleh kita menggunakan kalimat yang hampir sama. Misalnya during the exam, the supervisor start asking me question off the cuff, but unfortunately I answer all incorrectly because we got a shock atau kita terkejut ya, dari exam nih lagi tegang-tegangnya menjawab, lalu pengawas nanya apa itu, nanya apa gitu, otomatis kita gugup ya, jawabannya juga enggak sesuai apa yang diharapkan gitu. Biasanya incorrectly, enggak jelas atau salah gitu. Nah, itu aja dulu frasa yang bisa kita pelajari dari kelas kita di online ini di channel Bapak Hakim. Jadi ada 7 frasa yang bisa kita terapkan di conversation kita ataupun di di keseharian kita when we are using our English language. So keep watching on my video. There's so many educational point that I can teach you all in my channel. So subscribe, like, and share my video. Thank you for your all attention. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.